Orde Baru adalah tatanan bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang pertama, terjadinya peristiwa G30 SPKI. Kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Ketiga, adanya konflik angkatan darat. Keempat, keadaan ekonomi juga semakin memburuk atau inflasi sampai 600%. Yang kelima, kesatuan aksi atau kami, kapi, kasih, dan sebagai berikut yang ada di masyarakat bersatu membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan tokoh G30 SPKI. Yang keenam, 10 Januari 1966, Front Pancasila mengajukan tuntunan Dwi Tritura yang berisi yaitu pembubaran PKI beserta organisasi massanya, pembersihan kabinet Dwikora, penurunan harga-harga barang. Yang ketujuh, 21 Februari 1966, usaha reshuffle kabinet Dwikora. Yang ke-8, wibawa dan kekuasaan Soekarno menurun setelah upaya mengadili tokoh-tokoh G30 SPKI tidak berhasil. Yang ke-9, sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang ditujukan bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Super Semar, surat perintah 11 Maret adalah tonggak lahirnya Orde Baru. 12 Maret 1966, setelah menerima Super Semar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI. 22 Februari 1967, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. (7 Maret 1967), melalui sidang istimewa MPR, Soeharto diunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu. 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal-awalnya. Tujuan pemerintahan Orde Baru. Pertama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Yang ketiga, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Yang keempat adalah perubahan dan pembaruan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri pokok Orde Baru. Pemerintahan yang ditatar tetapi aman dan damai, tindak korupsi merajalela, tidak kebebasan berpendapat, ikut serta militer dalam pemerintahan, adanya kesenjangan sosial yang menolak antara orang kaya dan orang miskin. Pancasila terkesan menjadi ideologi tertutup,
pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat, kebijakan pemerintah Orde Baru, penataran P4 atau indoktrinasi ideologi, tujuan agar masyarakat selalu konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Dwi fungsi ABRI, kebijakan yang menempatkan ABRI dalam dua peran ganda yaitu Hankam dan Sospol. Fungsi parpol. Parpol disederhanakan menjadi 3 parpol saja yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Hijau dan industrialisasi. Pelita pembangunan 5 tahun bertampu pada trilogi pembangunan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dampak menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Ekonomi kesenjangan ekonomi dan sosial, ekonomi KKN dan konglomerasi, politik pemerintahan yang stabilisasi, politik dominasi Golkar, politik pemerintahan yang otoriter. Akhir pemerintahan Orde Baru. Pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pemerintah Orde Baru menjadi goncang setelah dilanda badai, yakni adanya krisis moneter terus berlanjut ke krisis ekonomi. Sejak tahun 1997, pemerintah tidak dapat mengatasi krisis moneter, bahkan terus berlanjut ke krisis yang lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan moral. Adanya krisis multidimensi Orde Baru. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.